H-2 pekan itu masih ada ujian di kedua keluarga kami. Tanggal itu masih belum fix, tanggal April itu. Kenapa ya Allah di awal tuh kayak dikasih kemudahan banget, tapi ternyata ujiannya di akhir. Dan itu sangat-sangat mendekati waktu akad gitu. Masya Allah ya, ternyata nikah tuh, Masya Allah ya, banyak orang yang bilang katanya penyesuaian, iya, tapi penyesuaian seperti apa, nggak tergambarkan kan. Tapi ternyata setelah menikah, Masya Allah penyesuaiannya banyak banget. Nggak cuma penyesuaian antara suami sama istri, sama pasangan ya, tapi juga penyesuaian sama keluarga, penyesuaian aktivitasnya yang mungkin bisa jadi dulu saya kesibukannya cuma di hari Kamis ke belakang, Kamis sampai Ahad. Tapi ternyata jadwalnya suami berbeda. Beliau malah sibuknya di Senin sampai Kamis misalnya. Jadi ya itu, lebih banyak nggak ketemunya. Dan lebih banyak harus mensinkronkan jadwal itu sih. Penyesuaiannya seperti itu. Jadi sebenarnya qadarullah ini bukan proses yang pertama. Jadi memang prosesnya waktu itu sudah beberapa kali ya dilalui gitu. Tapi qadarullah memang belum berjodoh mungkin. Gitu. Sempat waktu itu sebelum proses yang terakhir ini, di proses ketiga kalau nggak salah, yang terakhir itu saya pernah berproses juga sama ikhwan, gitu ya, sama salah orang ikhwan. Itu alhamdulillahnya dari visi misi cocok juga, dari nazar juga alhamdulillah setiap pertanyaannya itu jawabannya masih cocok juga satu sama lain. Cuman di satu sisi waktu itu saya ngerasa kayak gimana ya, kalau misalnya orang bilang tuh dibolak-balikannya hati. Jadi literally yang hari ini tuh yakin banget mau lanjut proses silaturahmi gitu ya. Tapi di hari keesokannya berbanding terbalik, kayak saya bener-bener nggak mau lah, kayaknya nggak lanjut ya proses ini gitu. Wallahu alam waktu itu kenapa gitu ya, saya juga nggak tahu alasannya apa. Saya sampai ikhtiar waktu itu menuliskan setiap kemungkinan-kemungkinan atau sifat-sifatnya dari beliau gitu ya, pun sifat saya juga. Kalau misalnya ternyata lanjut, kira-kira kebaikan apa yang bisa dilakukan, atau kalau misalnya ternyata nggak dilanjutkan, kira-kira apa yang harus saya relakan gitu ya dari sifat baiknya beliau itu. Saya tulis satu persatu, berharapnya itu saya menemukan jawaban jawaban yakin supaya saya menolaknya karena uzur syar'i gitu. Karena waktu itu saya belum menemukan alasan yang syar'i waktu itu. Begitu terus sampai, karena kan kalau misalnya di proses itu ada waktu sekitar 3 hari ya untuk memberikan jawaban ya, 3 hari atau sebenarnya bisa diundur juga jadi 5 hari, tapi tidak disarankan untuk terlalu lama kan. Nah itu setiap hari saya juga sholat istikharah, saya minta jawaban waktu itu sama Allah, kayak kalau memang proses yang ini tuh Allah ridhoi, saya minta tolong diyakinkan hatinya, jangan dibolak-balikkan lagi gitu, karena biar saya benar-benar yakin oh sama yang ini gitu. Tapi qadarullahnya setiap saya istikharah dan mendoakan seperti itu, justru semakin terbolak-balik hatinya. Dalam satu hari bisa jadi paginya yakin banget, siangnya berbanding terbalik, malamnya juga seperti itu. Qadarullah. Karena saya bingung ya waktu itu, saya bingung. Akhirnya saya coba curhat atau minta nasihat ke beberapa ustazah waktu itu. Sebelum ke ustazah Ustazah Marisa, saya cerita ke ustazah yang lainnya gimana perasaannya saya, karena juga saya baru waktu itu merasakan perasaannya seperti itu ya, terbolak-baliknya gitu. Terus jawabannya beliau cuma seperti ini, kamu sudah cerita belum ke ustazahmu? Saya bilang belum. Coba ceritakan. Beliau cuma memberikan nasihat seperti itu dan tidak memberikan jawaban apa-apa, maksudnya tidak meyakinkan saya harus A, B, C, itu tidak seperti itu. Akhirnya saya ke Ustazah Marisa, saya menceritakan kondisi saya seperti ini ustazah, hati saya kondisinya juga seperti ini, terbolak-baliknya, pertimbangannya saya seperti ini, A, B, C. Terus beliau cuma memberikan nasihat seperti ini, kalau misalnya Dinda memang yakin, dilanjutkan dan diambil resikonya. Tapi kalau misalnya memang Dinda tidak yakin, Dinda istikharah dan harus yakin sama jawabannya. Nah setelah belum jawab itu, Masya Allah ya, waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk oke, saya tidak lanjut waktu itu. Kalau ditanya alasannya apa mbak, alasan syar'inya apa, wallahu alam, waktu itu saya belum menemukan jawabannya. Cuman saya yakin mungkin terbolak-baliknya hati saya itu jadi salah satu pertanda Allah gitu ya. Saya tidak lanjut waktu itu. Akhirnya sempat ada beberapa nasihat juga buat saya untuk di proses selanjutnya supaya lebih baik gitu ya. Alhamdulillah tidak lama, di bulan Desember, di proses yang sebelumnya itu saya di Oktober sampai di nazar aja, terus habis itu tidak lanjut ya. Sebenarnya di awal Desember tuh Ustazah Marisa memberikan kabar lagi, menghubungi saya.
Dinda, insya Allah ini ada ikhwan solih gitu ya, mau ta'aruf gitu. Waktu saya buka ternyata qadarullah itu CV-nya beliau, CV-nya calon suami Mas Wahyu gitu. Nah, waktu saya buka itu saya agak kaget karena saya nggak tahu, maksudnya gimana ya, jarang berinteraksi sama beliau, jarang berinteraksi, ketemunya cuman pernah sekali waktu itu karena di satu program yang sama, itu pun sangat minim interaksinya. Saya juga nggak tahu beliau ini siapa secara detailnya, berbeda dengan proses yang sebelumnya. Kalau proses sebelumnya mungkin saya bisa jadi sedikit tahu tentang beliaunya agak lebih banyak ya dibanding dari Mas Wahyu ini. Kalau Mas Wahyu itu benar-benar saya nggak tahu siapa, terus ikut KFI atau enggak itu juga enggak tahu. Saya akhirnya coba cari informasinya ke Ustazah Marisa sama guardiannya beliau. Alhamdulillahnya Mas Wahyu itu juga salah satu binaan di Patriot, dan alhamdulillahnya saya kenal dengan ustadznya atau guardiannya, jadi saya bisa mengakses ustadznya langsung gitu ya. Jadi saya menanyakan detailnya tentang Mas Wahyu itu seperti apa, dan saya cuma berbekal itu. Ditambah lagi saya waktu itu menanyakan ke Ustadz Quran for Youth-nya. Alhamdulillahnya beliau juga ternyata ikut kelas Quran for Youth gitu ya. Jadi ada beberapa informasi yang bisa saya dapatkan dari beberapa ustadz dan ustazah itu tadi. Jadi saya cuma berbekal itu. Lagi-lagi ya, Masya Allah ya, lagi-lagi saya cuma bisa tawakal waktu itu. Berbeda kalau misalnya dari teman-teman mungkin ada pertanyaan gini, Mbak gimana caranya bisa yakin sama Mas Wahyu padahal kan nggak kenal. Itu kan pertanyaan yang kalau mau dijawab tuh gimana ya, wallahu alam. Lagi-lagi juga nggak tahu jawabannya seperti apa. Saya cuma berikhtiar waktu itu. Saya nanya lewat guardiannya, lewat ustazah saya, pertimbangannya seperti ini bagaimana. Dari bekal itulah, dari informasi itu saya coba bawa buat ke istikharah dan ke orang tua. Di proses yang bersama Mas Wahyu itu, saya nggak bilang ke orang tua dari awal, karena belajar dari proses sebelumnya, dari proses awal banget tukar CV itu saya sudah menginformasikan ke orang tua. Otomatis orang tua jadi ada interest gitu ya. Wah, Masya Allah, anakku akhirnya ada di proses ini gitu, berusaha menemukan jodohnya. Tapi qadarullah itu tadi, ketika tidak lanjut, akhirnya ada beberapa kekecewaan mungkin dari orang tua. Jadinya di proses yang sama Mas Wahyu ini saya tidak menceritakan di awalnya, di tukar CV tidak menceritakan. Di nazar, ketika saya nazar pun saya tidak menceritakan. Waktu pulang saya baru bercerita. Bahkan waktu nazar tuh Mas Wahyu juga nanya, kira-kira orang tuanya Mbak Dinda tahu nggak tentang proses ini? Gitu. Itu kan biasanya kan nggak ditanyain ya gitu ya waktu nazar ya. Tapi waktu itu ditanyakan, terus saya jawab, untuk yang proses ini sampai tahap sekarang orang tua saya belum tahu. Tapi insya Allah orang tua saya sudah tahu kalau saya sedang berikhtiar melalui proses ta'aruf. Insya Allah setelah nazar ini saya baru menceritakan ke orang tua bagaimana kondisinya Mas Wahyu, seperti apa latar belakangnya dan lain sebagainya. Ketika pulang saya langsung menyampaikan ke orang tua kalau saya juga sedang ikhtiar, diperkenalkan lagi dengan seorang ikhwan, beliaunya seperti ini, dan alhamdulillah responnya orang tua baik, terus semuanya lancar. Terus ditanyain kapan silaturahimnya gitu, terus setelah itu dijadwalkan silaturahmi. Mas Wahyu bersilaturahim ke rumah sendirian. Waktu itu saya juga belum menemui beliau karena memang secara teknisnya kita sebagai seorang akhwat belum diperbolehkan menemui si ikhwan secara langsung. Jadi memang ikhwannya ketika silaturahim ke rumah bertemunya ya dengan kedua orang tua. Pun kita kalau misalnya boleh keluar itu pun ketika menyuguhkan makanan atau mempersilakan masuk atau pulang saja. Terus silaturahim, ngobrol sama kedua orang tua, saya tidak keluar waktu itu. Ketika pulang baru saya tanyakan lagi ke orang tua, gimana setelah ketemu orangnya. Karena itu kan ikhwan pertama yang main ke rumah gitu ya, setelah beberapa proses sebelumnya. Karena qadarullah di proses yang sebelumnya itu 2 diantaranya tidak sampai nazar. Yang sampai nazar itu yang proses terakhir sebelum sama Mas Wahyu itu. Setelah silaturahmi itu saya akhirnya menanyakan ke orang tua gimana, karena itu kan baru pertama kalinya orang tua ketemu sama ikhwan gitu ya, main ke rumah silaturahim. Baik gitu katanya. Terus gimana lanjut gitu, karena kan saya juga pengen mendengar atau mengambil pertimbangan dari orang tua juga gitu, gimana pertimbangannya beliau. Gak apa-apa, bagus gitu. Habis ini apa step selanjutnya, karena kan orang tua juga tidak tahu ta'aruf itu step-stepnya seperti apa saja. Jadi dari awal memang saya harus membriefing beliau, step-stepnya ada ini, yang diperbolehkan itu ABC, dan sisanya itu belum diperbolehkan sebelum sampai akad gitu. Alhamdulillahnya orang tua saya juga
Ya meskipun agak kok ngene, tapi alhamdulillahnya tetap menuruti, tetap manut gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Terus habis ini stepnya apa? Oh, habis ini gantian. Saya yang silaturahim ke keluarganya Mas Wahyu, ditemani oleh guardian saya perempuan gitu. Oh iya, oke. Oke, habis itu silaturahim ke rumahnya Mas Wahyu. Alhamdulillah waktu itu lancar juga. Waktu itu saya dikasih satu tips sama guardian saya, ustazah saya. Din, waktu silaturahim gali lebih dalam informasinya gitu. Cross check ke orang tuanya seperti apa Mas Wahyu ini di keluarga, karena bisa jadi waktu nazar itu kan baru POV-nya dari Mas Wahyunya sendiri. Waktu sama guardian itu juga POV ketika dia di luar rumah gitu. Nah ini kamu perlu POV yang ketika di dalam rumah, ditanyakan ke orang tuanya, terutama ke ibunya seperti apa gitu. Saya dapat tips itu. Saya lakukan pendekatan, akhirnya di situ saya coba cari informasinya, saya gali informasinya. Alhamdulillahnya setelah silaturahim juga tetap yakin gitu ya, tetap insya Allah lanjut gitulah. Dan dari situ saya baru merasakan perbedaannya. Saya baru menemukan jawaban kenapa di proses yang sebelumnya saya akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut gitu. Jadi ketika sepulang nazar itu kan masuki waktu sholat asar ya. Mas Wahyu sama guardiannya sudah pulang. Saya tinggal sama guardian saya, Ustazah Marisa, menunggu suaminya dijemput gitu. Waktu itu sudah masuk sholat asar, saya sholat asar dulu di situ. Terus seperti biasa, waktu di tengah-tengah ikhtiar kan pasti kita mau banyak sholat istikharah ya. Jadi waktu itu sebelum sholat asar saya sholat istikharah, terus sholat asar, terus saya juga berdoa kepada Allah gitu, minta jawaban dan dituntun gitu hatinya. Di situ masya Allahnya saya merasakan perasaan yang belum pernah saya rasakan di proses-proses sebelumnya. Saya merasa kayak ada rasa ketenangan gitu. Masya Allah, nggak tahu kenapa. Padahal dari pertanyaan dan dari proses sebelumnya juga nggak ada hal-hal yang spesial gitu ya. Tapi di situ saya tenang banget. Nah dari situlah saya mungkin merasakan, oh ya Allah, mungkin ini ya jawaban dari tidak lanjutnya saya di proses sebelumnya gitu. Karena di proses sebelumnya tuh kayak yang saya ceritakan tadi ya, hatinya begitu terbolak-balik gitu, nggak tenang banget bawaannya. Waktu itu Allah belum ngasih jawaban gitu, tapi ya insya Allah saya yakin kalau Allah itu pasti ngasih cara atau ngasih bantuan ke hambanya gitu, entah lewat apapun itu caranya gitu ya. Dari situlah saya akhirnya baru menemukan jawaban bahwa oh ya Allah ternyata ini ya jawaban dari yang saya bingungkan kemarin di proses yang sebelumnya gitu. Allah kasih ketenangan di situ, dan insya Allah dari situlah akhirnya saya yakin gitu untuk Bismillah saya lanjut berproses sama Mas Wahyu gitu, karena memang rasa tenang itu yang belum saya dapatkan di proses yang sebelumnya, berbeda rasanya gitu. Wallahu alam ya waktu itu ya, akhirnya saya bisa menyimpulkan seperti itu. Oke, dari situ nah setelah silaturahim saya ke rumah itu ada sedikit hal yang mengusik hati saya lagi. Kalau misalnya nazar itu kan, bukan nazar, setiap proses itu biasanya kan memberikan jawaban untuk lanjut atau tidak ke proses selanjutnya itu kan 3 hari ya, atau maksimal kalau diundur 5 hari itulah. Waktu itu dari pihak Mas Wahyunya minta tambahan waktu, dan itu kan sebenarnya enggak sesuai sama karakter saya atau kepribadian saya ya, yang biasanya itu iya enggak gitu, tak gitu kan. Tapi ya ujiannya ketika proses ini tuh memang ada beberapa step yang harus lebih lama daripada biasanya. Itu waktu mau menentukan tanggal khitbah, berarti setelah silaturahim ya, mau menentukan tanggal khitbah, kayaknya yaitu 5 hari atau hampir 1 pekan itu belum ada keputusan khitbahnya kapan atau di tanggal berapa. Waktu itu saya sudah, kalau misalnya memang nggak dilanjut ya sudah nggak apa-apa gitu, meskipun sudah nazar dan sudah silaturahim, iya kita tawakal aja, karena saya sudah belajar dari yang proses sebelumnya. Kalau memang nggak lanjut ya sudah, insya Allah nanti ada yang terbaik gitu ya. Waktu itu akhirnya setelah lama nggak ada kabar, ustazah saya menghubungi melalui WhatsApp, Dinda lagi kondusif nggak untuk ditelepon. Ustazah saya tuh jarang banget menelpon kalau nggak lagi urgent. Nah waktu itu akhirnya saya agak deg-degan nih, kenapa? Telepon ini kan ada 2 kemungkinan ya, kemungkinan lanjut atau kemungkinan tidak lanjut. Tapi kalaupun lanjut kenapa kok harus sampai telepon gitu kan? Akhirnya saya waktu itu mengkondisikan sekitar, saya coba cari tempat yang kondusif, saya angkat teleponnya beliau. Waktu itu beliau menyampaikan bahwa Dinda
lama ya nunggu jawabannya ya gitu. Iya Mbak, Masya Allah, ini lebih lama daripada yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Iya, karena memang qadarullah kondisinya harus dikondusifkan dulu gitu. Jadi Dinda nanti waktu sampai rumah disampaikan ke orang tua kalau tanggal khitbahnya sudah ditentukan, tapi ada kemungkinan nanti ketika khitbah langsung akad, ada seperti itu. Wah, waktu itu saya kaget ya. Waktu itu kalau nggak salah khitbahnya itu di weekend, sedangkan saya dikasih tahunya kalau nggak salah H-3 atau H-5. Sedangkan kalau misalnya langsung ke akad kan otomatis agak-agak kaget gitu ya, agak banyak yang perlu dipersiapkan gitu. Terutama orang tua, harus mengkondusifkan orang tua. Itu menurut saya challenge juga sih buat saya ya. Gitu. Gimana caranya saya menyampaikan ke orang tua? Ada kabar seperti itu, Ustazah saya nitip pesan, iya nggak apa-apa, disampaikan dulu ke orang tuanya Dina seperti apa, ke bapak seperti apa. Karena insya Allah dari Mas Wahyu dan keluarga sudah mengkondisikan semuanya. Dari mahar sudah disiapkan, kalau Dina mau minta mahar berapa nanti tinggal disampaikan, seperti itu. Tapi tolong nanti dikabarin kalau misalnya waktu khitbah sekalian akad seperti apa. Akhirnya saya sampai rumah, saya sampaikan ke orang tua kalau kondisinya seperti ini. Insya Allah khitbahnya tanggal sekian gitu ya. Waktu itu di akhir Desember. Terus saya menyampaikan juga, tapi kalau misalnya nanti sekalian akad gimana Pak? Karena otomatis saya harus minta izin ke Bapak ya sebagai wali saya di situ. Saya tanyakan gimana Pak kalau misalnya nanti waktu khitbah sekalian akad gitu. Bapak diem dulu, lama gitu. Kayaknya kalau misalnya sama akad Bapak kurang setuju. Kenapa kok sama akad? Langsung khitbah dulu aja gitu. Nah, waktu itu saya coba ikhtiar dulu, karena kan kalau misalnya dari kita pribadi kan ya lebih cepat lebih baik gitu ya dihalalkannya gitu. Saya coba merayu Bapak waktu itu, kenapa kok nggak boleh, saya cari tahu dulu alasannya dan sebagainya. Saya coba rayu, kan lebih cepat lebih baik Pak dan sebagainya, mengurangi fitnah juga dan lain sebagainya. Tapi qadarullah ternyata itu juga belum luluh Bapak belum luluh, tetap kekeh nggak boleh akad dulu, khitbah aja. Oke, akhirnya saya manut ke Bapak, saya sampaikan ke Ustazah, Bapak belum mengizinkan Mbak buat akad gitu. Oke, ya sudah nggak apa-apa Dinda, berarti khitbah dulu aja ya gitu. Iya, sambil menentukan tanggal akadnya di kapannya, itu sudah didiskusikan juga sebelumnya gitu. Jadi akhir Desember itu khitbah sekalian menentukan tanggal akadnya. Waktu itu sempat ada beberapa opsi, ada beberapa perbedaan juga gitu ya. Dan akhirnya diputuskannya di bulan April waktu itu. Setelah ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya. Alhamdulillahnya April diputuskan. Alhamdulillah setelah itu mulailah persiapan yang lainnya, berkas-berkas dan lain sebagainya. Orang tua juga akhirnya mulai mempersiapkan untuk sewa-sewanya, catering dan lain sebagainya. Sudah mulai mengabari ke saudara-saudara juga yang jauh, karena kan kalau proses ta'arufnya kita di Betrut itu nggak boleh terlalu lama ya, 3 bulan itu waktu itu. Kalau ditambah sama proses ta'arufnya berarti 4 bulan aja. Dan itu kalau di keluarga saya yang notabene belum ada basic Islam yang kuat, jadi nggak tahu ta'aruf itu seperti apa. 4 bulan itu juga termasuk waktu yang sangat-sangat singkat gitu. Jadi memang agak kaget, khawatirnya kalau dikabarinya terlalu lama. Sudah mulai ngabarin ke keluarga yang jauh, sudah mulai prepare, alhamdulillahnya semuanya lancar. Bapak itu juga beberapa kali ketemu sama ibunya Mas Wahyu dan orang tuanya Mas Wahyu, karena qadarullah sama-sama ke pasar waktu itu, karena kan sama-sama dagang dua-duanya. Sama-sama dagang, ketemu di pasar, nyapa dan lain sebagainya. Iya, di sama-sama Kecamatan Rungkut, jadi dekat. Alhamdulillahnya gitu. Jadi semuanya kayak Masya Allahnya dilancarkan gitu ya, alhamdulillah. Mungkin yaitu jawaban ketenangannya dari Allah gitu daripada proses sebelumnya. Alhamdulillah sudah lancar. Terus waktu masuk puasa itu juga alhamdulillahnya makin kenceng doanya gitu ya, makin kenceng doanya. Terus itu makin ikhtiar lain-lainnya juga makin dikencengin karena kan sudah hamil 1 bulan tuh. Terus habis itu qadarullah ternyata Allah ngasih ujiannya di akhir-akhir, hamil 10 Ramadan kalau nggak salah ya. Qadarullah bapaknya Mas Wahyu meninggal dunia waktu itu. Saya sempat ketemu beliau, saya sempat ketemu bapaknya Mas Wahyu, dan Masya Allah orangnya baik banget, santun banget, ramah gitu sama saya tuh, yang padahal baru ketemu 2 kali khitbah tuh beliau kayak gimana ya, saya merasa seperti jadi anaknya beliau sendiri gitu. Waktu khitbah tuh kan keluarganya Mas Wahyu juga mengundang ustadz
Ustadznya nggak tahu ini calonnya yang mana gitu. Yang menyampaikan ini bapaknya Mas Wahyu, sing iku loh, sing pakai kerudung iku loh. Jadi saya merasa kayak Masya Allah, beliau tuh ternyata sudah menganggap saya dan menotis saya sebegitunya gitu. Jadi waktu saya dengar kabar beliau meninggal itu yang H-10 Ramadan itu, saya juga agak kaget. Sebenarnya sebelumnya itu sudah ada rencana sama orang tua mau jenguk beliau karena dapat kabar beliau itu masuk rumah sakit gitu kan ya. Masuk rumah sakit, malamnya saya sudah janjian sama bapak ibu mau jenguk besok besok siangnya atau besok sorenya gitu setelah saya pulang kerja. Qadarullah di kebesokannya itu pagi saya dapat kabar dari ustazah saya kalau bapaknya Mas Wahyu meninggal itu. Belum sempat jenguk waktu itu. Jadi saya juga agak kaget gitu ya waktu itu dikabarin. Ya sudah, waktu itu akhirnya saya langsung telepon ke bapak sama ibu. Saya ngabarin kalau bapaknya Mas Wahyu meninggal. Dan alhamdulillah waktu itu bapak ibu langsung ke sana siang. Jadi saya siang baru ke rumahnya Mas Wahyu. Qadarullahnya saya sama bapak ibu enggak menemui mayatnya beliau karena sudah diantarkan ke makam, waktu itu sudah dikuburkan. Jadi saya cuma menemui ibunya Mas Wahyu waktu itu. Di situ saya di satu sisi merasa kehilangan gitu ya, tapi di satu sisi saya merasa kayak alhamdulillahnya ibunya Mas Wahyu ini sudah ada keluarga lain gitu, meskipun belum sah ya. Tapi ada ibu saya, ada saya yang insya Allah bisa jadi salah satu penghiburnya beliau gitu. Jadi waktu itu main ke rumahnya sambil nunggu pemakamannya selesai. Bapak waktu itu langsung nyusul ke makamnya ketemu sama Mas Wahyu. Nah, qadarullah seperti itu. Akhirnya karena ada kejadian seperti itu ya, qadarullah ada takdir Allah yang memang harus kita jalani. Akhirnya proses pernikahan itu ditunda dulu. Itu sudah H-1 bulan, kayaknya H-40 hari gitu, H-1 bulan. Proses pernikahan semuanya harus ditunda dulu. Bapak sama ibu juga nggak berani melanjutkan dan nggak berani follow up ke keluarganya Mas Wahyu. Kita fokus ke tahlilannya bapak waktu itu, fokus ke sana dan nggak ada pembahasan sama sekali di grup waktu itu. Setelah selesai 7 hariannya, tahlilan 7 hari itu, baru dari keluarga Mas Wahyu dan dari ustadz-ustadz itu follow up bagaimana kelanjutannya. Waktu itu akhirnya keluarga saya diminta untuk ke rumah gitu ya, ke rumahnya Mas Wahyu waktu itu, karena kan ibu juga lagi masa iddah ya. Jadi saya sama keluarga ke rumahnya Mas Wahyu silaturahim. Waktu itu sebelumnya kedua keluarga kami akhirnya ada ujian lagi. Jadi selain keluarganya Mas Wahyu dapat ujian karena bapak meninggal, di satu sisi dari persiapan pernikahan juga ada ujian. Karena kalau di adat Jawa itu kan katanya kalau ada yang meninggal itu tidak boleh melakukan acara sampai range waktunya 1 tahun gitu kalau tidak salah ya. Jadi di situ kedua keluarga saya dan keluarga Mas Wahyu dapat ujiannya menghadapi adat itu di masyarakat. Sebenarnya kalau dari keluarga kami berdua ya pengennya yang terbaik gitu ya, tapi memang karena ada beberapa pendapat dari tetangga-tetangga yang akhirnya menggoyahkan keluarga, akhirnya di situ ujian buat kami berdua. Waktu itu sempat ada pembahasan bahwa diundur aja pernikahannya, terus kita coba diskusikan, ternyata diundurnya waktu itu ke bulan Oktober kalau nggak salah, dan itu cukup lama ya. Kalau misalnya prosesnya saya dari Desember, berarti Oktober itu memakan waktu 11 bulan karena ada tekanan juga dari masyarakat itu tentang adat itu tadi. Jadi ada beberapa pertimbangan yang akhirnya menggoyahkan kedua keluarga. Disitulah akhirnya saya sama Mas Wahyu pun mendapatkan ujian di keluarga masing-masing. Saya berusaha meyakinkan keluarga saya, Mas Wahyu juga berusaha meyakinkan keluarganya Mas Wahyu gitu, untuk tetap teguh di pendirian yang awal tadi. Karena bagaimanapun kan dari tetangga itu juga sedikit banyak mempengaruhi pendapat orang tua juga ya. Nah, ujian beratnya di situ. Jadi waktu Ramadan itu 10 hari terakhir, itu Mas Wahyu sampai minta pendapat ke beberapa ustadz, minta nasihat ke beberapa ustadz gitu ya. Gimana baiknya gitu. Saya juga selalu minta nasihat ke Ustazah Marisa. Mungkin ada saran-saran gimana baiknya Ustazah, gimana caranya merayu atau meyakinkan orang tua gitu. Begitu terus stepnya. Dan waktu itu saya juga sempat dengar-dengar dari ustadz yang lainnya bahwa Mas Wahyu berjuang itu waktu itu. Waktu itikaf
di masjid kan 10 malam terakhir itu kan ada itikaf ya. Ketika ditanyain gimana update-nya mas gitu, ya masih kayak gitu mas gitu. Masih sulit, masih cukup sulit. Waktu saya denger itu tuh saya kayak, kenapa ya Allah di awal tuh kayak dikasih kemudahan banget, tapi ternyata ujiannya di akhir, dan itu sangat-sangat mendekati waktu akad gitu, hamin 1 bulan. Sedangkan kalau misalnya itu terlalu lama di hold atau terlalu lama diberhentikan, otomatis kan akan mempengaruhi banyak hal gitu ya. Persiapannya juga semakin mepet dan lain sebagainya. Karena juga berurusan dengan pihak catering dan pihak-pihak ketiga yang lainnya gitu kan. Sampai di Lebaran itu belum ada keputusan waktu itu. Alhamdulillahnya sempat ada keputusan bersama bahwa insya Allah tetap dilanjut di bulan April. Jadi di situ semua persiapannya akhirnya dilanjutkan lagi. Tapi lagi-lagi ada ujian lagi. Allah kan membolak-balikkan hati ya. Di situ akhirnya kedua keluarga diuji lagi. Gimana kalau misalnya diundur lagi? Tetap diundur lagi. Seperti itu beberapa kali. Setelah Ramadan itu masih ada pendiskusian lagi, akhirnya mendapatkan jawaban yang pas gitu. Terus ya sudah kita putuskan, tapi ternyata masih sama seperti itu. Berkali-kali, bahkan bisa dibilang 3 kali lebih berarti ya pembolak-balikan itu. Terus habis itu kita lanjut lagi setelah Ramadan persiapannya, qadarullahnya hamin 2 pekan itu saya belum sebar undangan. Mungkin itu jadi salah satu alasan teman-teman ya, kok ini mendadak banget gitu, karena memang waktu itu kondisinya belum kondusif. Hamin 2 pekan itu masih ada ujian di kedua keluarga kami. Tanggal itu masih belum fix, tanggal April itu. Akhirnya ya semua ikhtiar dilakukan, silaturahim, Mas Wahyu silaturahim ke rumah saya pun silaturahim ke rumah Mas Wahyu gitu ya. Memang ikhtiarnya adalah untuk berharapnya semoga hati kedua keluarga ini dilunakkan gitu. Karena memang semakin mendekati hari H, kami persiapannya bukan semakin matang, tapi malah semakin tidak ada kepastian gitu. Hamin 2 pekan seperti itu, sampai waktu itu akhirnya Ustazah Marisa gitu ya, setelah minta nasihat dan pendapat dari Ustadz di Better Youth, beliau menyampaikan beberapa opsi. Kalau memang ini batas waktunya belum bisa ditentukan, hamin 2 pekan ini belum ada jawaban apakah April atau diundur atau seperti apa, ada beberapa opsi Dinda dan Mas Wahyu gitu. Opsi yang pertama, ini segera diputuskan iya atau tidaknya di bulan April. Kalau memang belum ada keputusan, opsi yang kedua, Better Youth memperbolehkan kalau misalnya diundur di bulan Oktober. Karena sejauh ini kan kalau dari teknisnya Better Youth itu maksimal 6 bulan, tidak dianjurkan untuk terlalu lama gitu ya. Tapi kalau Oktober itu kan sudah sangat melebihi batas waktu 11 bulan. Karena case-nya seperti ini, case-nya tertentu, insya Allah Better Youth memperbolehkan kalau misalnya mau diundur Oktober. Itu kalau Dinda dan keluarga ataupun keluarga Mas Wahyu, kedua keluarga berkenan. Tapi kalau misalnya ada yang tidak berkenan dari salah satu keluarga, Dinda sebagai pihak perempuan boleh untuk membatalkan. Itu hamin 2 pekan waktu itu. Nah, karena waktu itu juga saya nggak tahu ya, waktu itu saya benar-benar bingung akhirnya diberikan opsi jawaban seperti itu. Di satu sisi, saya juga bertanya-tanya ke Allah, ya Allah ini ujiannya, ujian menuju pernikahankah? Atau pertanda bahwa ini bukan jodohnya saya. Saya waktu itu akhirnya spontan menyampaikan ke Ustazah bahwa, Ustazah kalau memang dalam beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan, tidak ada jawaban, keputusan, saya insya Allah nggak apa-apa kalau khitbahnya dilepas dulu. Tuh, saya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi insya Allah nanti saya diskusikan lagi sama kedua orang tua. Setelah dari Ustazah Marisa, saya pulang ke rumah, saya sampaikan ke kedua orang tua. Waktu itu dibantu sama Ustazah Marisa juga, menginfokan seperti apa akhirnya opsi-opsinya. Setelah Ustazah pulang, saya menanyakan lagi ke orang tua, gimana Pak, Bu, gak apa-apa tah kalau misalnya ini gak dilanjutkan gitu, udah hamin 2 pekan. Terus waktu itu bapak malah yang nanya kayak, sampean gak apa-apa tah gitu. Di satu sisi saya kayak, kok orang tua saya malah mengkhawatirkan saya gitu ya. Padahal sebelumnya itu hubungan saya sama orang tua itu kan tidak sedekat itu ya dalam ikatan emosional. Waktu itu saya kembali tanyakan, loh aku tuh malah sebenarnya khawatir ke bapak sama ibu gitu. Persiapannya udah banyak, semuanya sudah dikeluarkan uangnya gitu. Tapi kondisinya seperti ini. Hamin 2 pekan bahkan belum ada tanggal fix gitu ya. Kalau memang nggak lanjut bapak sama ibu nggak apa-apa tah. Sama tetangga gimana? Nggak malu tah gitu. Waktu itu jawabannya bapak sama ibu tuh
yang bikin saya nangis juga ya, itu saya pertama kali nangis di depan bapak sama ibu itu ya proses ini. Bapak sama ibu itu bilang gini, yo kak popo, ya mungkin memang ini pembelajarannya dari keluarga kita gitu. Mungkin dari sini prosesnya bapak sama ibu tuh belajar buat mendampingi anaknya gitu katanya. Di situ tuh saya sedihnya karena saya kan anak perempuan satu-satunya ya, yang bisa jadi kayak diharap-harapkan banget sama kedua orang tua gitu. Tapi kok proses saya serumit ini gitu. Saya juga nggak pengen kalau misalnya prosesnya serumit itu. Dan saya khawatirkan waktu itu kedua orang tua saya. Tapi ternyata kedua orang tua saya malah balik mengkhawatirkan saya sebenarnya. Berarti memang benar-benar orang tua tuh Masya Allah ya. Kayak bisa dibilang ya betul-betul malaikat buat anak-anaknya gitulah, penjaga terbaik gitu buat anak-anaknya. Jadi karena jawaban orang tua seperti itu, saya makin yakin bahwa kalau memang nggak lanjut nggak apa-apa, karena insya Allah orang tua juga sudah ridho gitu. Ibu selalu bilang ini nggak apa-apa, nanti uangnya kita cari lagi buat proses yang selanjutnya gitu. Nah di situ kayak Masya Allah ya, secara nggak langsung mungkin Allah tuh pengen ngasih pelajaran ya, pengen mempererat lagi emosionalnya saya sama keluarga gitu waktu itu. Jadi di situ kita saling paham satu sama lain perasaannya seperti apa, saling menguatkan gitu. Ya udah, karena kita sudah mempersiapkan case terburuknya, kita sudah benar-benar pasrah, tawakal, kalau memang nggak lanjut nggak apa-apa. Terus alhamdulillahnya hari berikutnya kedua keluarga ini akhirnya fix dan insya Allah dilanjutkan di tanggal 26 April itu, alhamdulillah. Makanya itu akhirnya undangan pun dilanjutkan di sisa-sisa hari yang ada. Terus saya juga mulai menyebar undangan itu, akhirnya juga hamin 1 pekan ke teman-teman, ke keluarga juga seperti itu. So, cuman karena itu tadi ya, karena tetap menghormati adat, ketika akad itu ibunya Mas Wahyu atau keluarga besarnya Mas Wahyu tidak hadir di pernikahan waktu itu. Sebagian saja, sebagian nemenin ibu di rumah, bagiannya ada yang hadir gitu. Akhirnya kita carikan solusi tengah waktu itu. Acara tetap kita lanjutkan di tanggal 26 April, tapi setelah akad kita ke rumah Mas Wahyu untuk sungkem ke ibu, gitu, seperti itu. Alhamdulillahnya ada jalan tengah seperti itu gitu ya. Jadi alhamdulillahnya tetap berjalan di tanggal 26 April. 1 pekan itu kami baru nyebar undangan dan mempersiapkan sisanya yang belum terselesaikan dengan solusi setelah akad sowan ke ibu itu tadi. Baru lanjut ke resepsi. Insya Allah itu prosesnya untuk ta'aruf yang terakhir ini sama Mas Wahyu. Masya Allah banget memang. Waktu itu juga saya dapat nasihat sebenarnya dari beberapa ustadz juga. Memang ujian setelah khitbah, ujian seseorang untuk menuju halal tuh ada, benar adanya. Apalagi setelah khitbah gitu ya, menuju proses sah. Memang pasti banyak banget ujiannya. Ya, mungkin ujian saya di situ waktu itu. Betul, insya Allah. Yang menguatkan saya juga waktu itu ada salah satu ustadz yang memberikan nasihat. Waktu itu waktu saya mau pamit pulang, mengikhtiarkan salah satu caranya gitu ya. Waktu saya pamit pulang tuh, salah satu ustadz menyampaikan gini, nggak apa-apa Dinda, bismillah. Insya Allah nanti dari ujian ini, Allah angkat derajat keluarganya Dinda, gitu, Masya Allah. Itu juga akhirnya banyak pihak yang terlibat akhirnya di situ. Banyak pihak yang menguatkan saya maupun Mas Wahyu di satu sisi. Saya bersyukurnya di situ sih. Ya betul, alhamdulillah. Saya ada beberapa dapat tips juga sebenarnya dari ustazah gitu ya. Sebenarnya kunci untuk meyakinkan orang tua itu adalah di diri kita sendiri sebenarnya. Karena orang tua itu ngelihat bagaimana kita, anaknya, itu juga alhamdulillahnya tervalidasi dari orang tua saya sendiri. Di tengah-tengah ikhtiar itu, ataupun di tengah-tengah saya sharing di sebelumnya, ibu tuh pernah bilang gini, apapun nanti jalan hidupnya setelah menikah sama siapapun itu sembarang loh gitu. Yang penting tuh sebenarnya orang tua tuh cuma pengen lihat anaknya bahagia. Sebenarnya kuncinya itu. Jadi kalau misalnya kita mau meyakinkan orang tua gitu ya, ya kuncinya di diri kita sendiri. Kita harus yakin terlebih dahulu. Kita harus yakin dulu dengan apa yang akan kita sampaikan ke orang tua. Pun nanti kalau ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, gitu, tidak sesuai dengan keinginan, ya kita harus menghadapinya dengan berbesar hati. Dan itu yang kita tunjukkan ke orang tua. Karena orang tua itu sebenarnya yang ditakutkan adalah khawatir anaknya ini sedih dan susah sebenarnya. Yang penting kita menunjukkan, aku nggak apa-apa, dengan proses seperti ini aku nggak apa-apa gitu. Insya Allah itu yang akan menenangkan hati orang tua, dan insya Allah orang tua juga akan lebih siap untuk berproses lagi. Wow. Padahal tadi aku bilang nggak nangis loh. Ciu-ciu. Masya Allah, nangis segala, kenapa ini? Alhamdulillahnya ya, maksudnya tahun 2020
24 awal tuh saya bisa dipertemukan oleh Better Youth ini, sehingga saya bisa berproses, berbenah dari yang sebelumnya mungkin bisa dibilang saya juga bukan orang yang pesantren gitu. Artinya dari segi mengenyam pendidikan agama sebenarnya udah dapat sih dari orang tua dari kecil, sampai saya ngaji tuh terakhir usia kuliah sih. Saya kuliah tuh terakhir ngaji karena ya sok-sokan itulah ya, karena pada masa kuliah tuh ngerasa kayak aktif ikutan organisasi, jadi kayak merasa nggak punya waktu banyak buat ngaji, sehingga saya selesai ngaji. Nah, qadarullahnya di Better Youth ini ya saya dipertemukan dengan circle dan lingkungan yang bagus gitu dari sisi agama, sehingga saya bisa merasakan yang sebelumnya itu udah lama nggak saya rasakan. Artinya saya bisa ikutan di Quran for You juga, sehingga saya ikutan di kegiatan kajian-kajian di sini, sehingga bisa saya pergunakan waktu itu insya Allah sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri untuk bisa yang akhirnya bisa bertemu sama beliau ini. Beliau. Iya. Ya, itu salah satu ujian yang luar biasa sih buat saya, karena pada saat proses khitbah itu, ya itu kan juga Bapak juga terlibat di dalamnya. Jadi pas waktu ternyata proses akad nikah, ternyata Bapak gak bisa bareng. Nah, itu termasuk hal yang luar biasa sih di hidup saya, karena saya nggak nyangka juga sih kalau misalkan ternyata Bapak yang sebelumnya ikutan terlibat ternyata nggak bisa terlibat sejauh ini. Ya semoga bertemunya saya dengan Adinda ini, insya Allah Bapak juga tahu seperti apa beliau, ya bisa menjadi wasilah buat Bapak di sana. Semoga apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan kedepannya insya Allah itu juga mengalir pahala juga buat Bapak di sana. Kayaknya ini pasangan viral gitu ya. Setelah akad langsung aksi. Waktu itu sebenarnya tuh kan kita kan ada grup ya, waktu ta'aruf itu kan ada grup kan. Nah, sebenarnya waktu alhamdulillahnya sudah difikskan tanggal 26 April itu akad nikah, ada salah satu guardian, salah satu ustadz yang memberikan saran, gimana kalau kalian aksi juga gitu. Karena kan Better Youth ini kan ada IAP ya, Individual Action for Palestine itu kan. Sebenarnya saya tuh juga ada rencana buat ikut itu sebenarnya, meramaikan itu sama suami nantinya. Tapi rencananya nanti setelah sudah nikah gitu, karena kan sudah sah jadi bisa diskusi lebih panjang gitu kan. Tapi ternyata sebelum menikah sudah ada guardian yang menyarankan seperti itu, terus disarankan detail dengan teknisnya gitu. Gimana kalau kalian aksi? Nanti setelah akad pakai baju putih-putih itu langsung aksi di jalan gitu. Aksinya IAP itu tadi. Terus pikir saya, wah Masya Allah ini luar biasa idenya ya. Hamil berapa tuh? Kayaknya hamil berapa hari gitu ya? Semingguan kayaknya. Hamil 7 atau hamil 6 kayaknya. Pokoknya itu setelah difikskan tanggal 26 April itu, tidak lama setelah beberapa hari ada saran itu. Saya lemparlah ke grup waktu itu, karena kan tetap harus persetujuan beliau ya. Nggak mungkin saya sendirian kan waktu itu. Saya lempar ke grup, ada saran seperti ini. Kalau misalnya nanti setelah akad, aksi dulu gimana sekian menit gitu misalnya. Terus Masya Allahnya beliau boleh ide bagus gitu kan. Nggak tahu kenapa kok beliau mengiyakan tuh. Iya, waktu itu aku bilang boleh gas ke apa gitu. Karena aku ngelihat dari segi saat waktu awal mula ta'aruf itu kan dari aku sendiri kan juga ngelihat tuh CV-nya dari beliau ini kan juga mencantumkan bahwa saya ingin mempunyai cita-cita untuk membebaskan dan menjaga Baitul Maqdis gitu kan. Dan aku rasa ini termasuk usulan-usulan yang masuk dari guardian pun juga movement IAP ini enggak serta-merta itu semua itu kebetulan begitu aja, tapi emang kayak semacam sebuah garis yang ya alhamdulillahnya ya kita terlibat di dalamnya gitu. Dan mau nggak mau ketika ada chance pasti ini menjadi hal yang istri nanti suka gitu. Gitu, jadi harapannya ketika pada saat itu kan calon ya. Jadi di pikiranku tuh ya insya Allah untuk menyenangkan calon istri nantinya gitu. Istri nantinya gitu. Ya udah aku nggak apa-apa gitu. Karena lah itu ya.
Iya, alhamdulillah terlaksana. Mendadak sekali. Mendadak banget. Alhamdulillah. Walaupun pas waktu proses mencari spotnya itu juga agak kemarin tuh di sini ya di depan McD aja langsung. Iya. gitu. Iya betul, Iya. depan situ akhirnya. Sebenarnya kan rundown itu kan sudah ada dari sebelum-sebelumnya ya. Iya. Itu sudah dirancang tuh. Terus habis itu ada saran yang aksi itu akhirnya otomatis ngerubah lagi kan. Ya mau nggak mau harus ada yang dipersingkat waktu itu waktunya. Ditambah lagi kita mulai akadnya tuh siang pada Iya. zuhur. Pada zuhur terus lanjut sampai walimahannya malam. Itu kan ada beberapa waktu sholat kan yang terlewati. Nah itu juga ada ikhtiar lagi yang diskusi sama MUA-nya supaya make up-nya dihapus karena harus sholat dulu. Itu sudah memakan waktu, ditambah lagi spare waktu untuk aksi itu tadi. Sebenarnya itu sudah dirancang sebenarnya, kayak sekian waktu foto dari akad foto, terus habis itu sekian waktu moving ke sowan ke rumah ibu, terus habis itu moving lagi buat aksi, moving lagi buat walimahan. Itu sebenarnya sudah di spare. Cuman ya qadarullah ya waktu hari H kan pasti ada molor-molornya. Alhamdulillah juga teman-teman kan pasti lagi senang-senangnya tuh, pengen foto bareng dan lain sebagainya gitu kan ya. Akhirnya sempat agak terlambat juga sebenarnya. Akhirnya mepet-mepet. Tapi ya itu tadi demi terrealisasinya aksi itu tadi. Karena kan momennya juga nggak bakal terulang kan. Iya. Akhirnya tetap disempat-sempatkan waktu itu. Betul. Yang awalnya rencana kayaknya 30 menitan, akhirnya cuman 10 sampai 15 menit waktu itu. Tuh, tapi tetap kita pengen aksinya tetap berjalan. Iya. Karena itu tadi kita pengen terlibat di movement itu tadi. Kenapa kok movementnya di waktu nikahan? Karena itu sebenarnya berkorelasi juga sama cerita yang sebelumnya, kayak perjuangannya seperti apa gitu ya. Saya juga sedikit banyak mendengar perjuangannya beliau ini seperti apa, meyakinkan keluarganya gitu. Jadi saya merasa waktu menuju akad ini perjuangannya sudah luar biasa banget gitu, satu sama lain. Saya dengan keluarga saya pun Mas Wahyu dengan keluarganya gitu ya. Jadi movement itu, yang aksi itu, jadi saya rasanya juga sekalian lah perjuangan ketemu sama perjuangan gitu. Jadi kita lakukannya ya di hari yang sakral itu, di waktu setelah akad tuh seperti itu. Sebenarnya nggak expect buat viral juga Iya, sih. nggak expect sih ya. Pengennya ya cuman turut meramaikan movementnya teman-teman. Betul. Aku juga turut andil dalam cerita menuju cita-citamu. Iya, Masya Allah. Gitu. Pengen terlibat juga kan menyuarakan Palestina di situ. Ternyata reaksi dari para netizen ternyata juga banyak apresiasi sehingga banyak doa baik juga yang Insya Allah. dilontarkan ke kita. Iya, itu juga Masya Allah sih kayak jadi hadiah yang luar biasa ya dari Allah ya. Nggak expect banget kalau ada doa sebanyak itu. Sebenarnya dari proses yang waktu kita belum fix tanggal akadnya tuh, ada salah satu teman di sini tuh yang selalu nanya tuh gimana dan sebagainya. Saya jawabannya cuma satu, doain ya mbak gitu terus. Karena itu tadi kan kita masih belum tahu ya, sampai akad terjadi itu kan masih banyak kemungkinan. Saya cuma minta doa gitu. Dan Masya Allahnya waktu itu saya cuma minta doa ke satu orang. Tapi waktu hari H pernikahan, Allah ngasih hadiah yang begitu besar. Ternyata banyak doa juga dari orang-orang lain, bahkan yang nggak kenal kita pun mendoakan hal yang baik-baik juga. Itu luar biasa banget sih. Alhamdulillah itu hadiah yang luar biasa sih menurutku dari Allah. Jadi ada 3 waktu itu aku menemukan 3 cerita menarik waktu itu. Yang pertama itu ada yang ngevideoin waktu di dalam mobil. Dan alhamdulillahnya kita dapat video itu. Jadinya yang saya upload juga itu salah satu video dari yang memvideokan, orang yang ngirim. Betul, itu ada satu yang memvideokan. Terus cerita yang menarik yang kedua, waktu kita aksi di depan outlet itu, di atas tuh ada orang yang makan kan? Iya betul, mas-mas itu. Iya ada orang yang makan. Terus nggak expect-nya orangnya ngeluarin HP ngefoto kita. Saya ngomong ke Mas Wahyu, Mas di depan kita difoto sama orangnya gitu. Itu nggak tahu ya, ternyata entah orangnya tersindir atau gimana, nggak tahu ya. Semoga aja bisa menggerakkan hatinya gitu ya biar nggak beli lagi di sana. Terus yang cerita menarik ketiga itu, kan itu di spot lampu merah ya, banyak orang berhenti kan. Masya Allahnya di situ ternyata responnya orang-orang juga positif. Dikiranya kan bakal kayak, ih ngapain sih aksi di tengah jalan di lampu merah gitu ya. Pakai baju akad lagi, malah paling pengen viral-viral tok gitu ya. Tapi ternyata banyak juga responnya yang bagus kok. Ada beberapa bapak-bapak Gojek yang ngefotoin pakai HP-nya. Ada yang ikut menyuarakan pendapatnya kayak Free Palestine gitu juga ada gitu, Masya Allah. Gitu sih. Jadi ya
jadi bikin makin semangat juga buat menyuarakan itu gitu ya. Jadi nggak malu. Iya gitu, alhamdulillah. Mungkin kalau dari aku dari ini ya, dari pejuang Palestinanya, Mas dari yang jumlah-jumlah tadi yang memperbaiki dirinya. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri tuh ini ya, aku juga belajar dari para asatid di Patriot gitu. Selalu mendapatkan nasihat bahwa nanti kalau misalnya mencari pasangan itu cari yang satu visi misi. Gitu, satu visi misi. Ternyata satu visi misi itu nggak yang harus kalau aku fokusnya ke A, kamu juga harus fokus ke A. Tapi bisa juga kalau misalnya aku fokus ke A, kamu ke A aksen atau ke B pun bisa, asal itu berjalan barengan dan berkorelasi. Itu ternyata bisa seperti itu. Pun saya dengan Mas Wahyu dari CV, secara visi itu tidak yang benar-benar sama plek gitu loh, satu tujuan. Mungkin kayak tadi yang disampaikan sama Mas Wahyu, saya fokusnya pengennya utamanya adalah membangun keluarga yang pembelajar, yang juga terlibat di pembebasan Al-Aqsa gitu ya, Baitul Maqdis. Dan visinya Mas Wahyu adalah fokus ke keluarga yang dekat dengan Al-Quran. Terus waktu itu saya sempat ragu, kira-kira bisa nggak sih ini berjalan selaras gitu ya. Ternyata waktu itu saya coba minta nasihat ke salah satu ustadznya juga menyampaikan, kata siapa Din, dua visi itu nggak bisa bersatu. Kamu kira membebaskan Baitul Maqdis itu jauh dari Al-Quran? Wah, waktu itu saya kayak, wah baiklah, Masya Allah, ternyata bisa, visi yang seperti itu ternyata bisa selaras gitu. Bahkan saya butuh, waktu itu beliau menyampaikan juga, bahkan kalau misalnya kamu mau terlibat di pembebasan Baitul Maqdis, kamu bakal butuh orang yang dekat sama Al-Quran, karena semua jawabannya itu ada di dalam Al-Quran gitu ya. Dari situ akhirnya saya yakin bahwa, dan insya Allah saya waktu itu melanjutkan ikhtiarnya untuk berproses sama Mas Wahyu. Jadi pesan saya mungkin buat teman-teman, fokus ke visi misinya kita aja. Jangan, kalau saya berani bilang ya, jangan menurunkan standarnya kita, atau jangan menurunkan kualitas diri kita, bahkan jangan takut, apalagi kita perempuan ya, kadang kan ada rasa-rasa minder kayak kalau aku terlalu berilmu, misalnya aku terlalu terlalu giroh, khawatir nanti yang cowok-cowok ini minder gitu kan. Pasti kan ada kekhawatiran kayak gitu sebagai perempuan. Jangan pernah ngerasa kayak gitu, karena insya Allah nanti pasangan yang sekufu atau pasangan yang punya pandangannya sama itu akan menemukan kita kok. Jadi jangan pernah menurunkan standarnya kita dan fokus memperbaiki dirinya kita aja. Nah, kalau misalkan pesan buat para jombloan ya, ya tetap memperbaiki diri. Kalau kata Ustadz Zain tuh, rumus jodoh terbaik itu adalah dipertemukan di tempat yang terbaik, memperbaiki diri, fokus memperbaiki diri sehingga nanti akan bertemu dengan orang terbaik pula. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan dari aku sih, barangkali teman-teman merasa kalau misalkan susah banget nih untuk berjuang sendiri kayak gitu. Memang iya, berjuang sendiri itu susah. Sehingga kalau dari aku sih untungnya ya, Qadarullah itu dipertemukan di Better Youth ini, karena pada saat itu aku sedang nemuin pamfletnya kajian pranikah. Jadi pas awal-awal tuh emang untuk mengarah ke sini tuh emang akan ada fase sungkan gitu. Tapi alhamdulillahnya aku bisa menerjang rasa sungkan itu sehingga aku bisa memberanikan diri datang ke sini untuk datang dengan niat menimba ilmu, ingin memperbaiki diri, nggak fokus ke nikah pada saat itu. Emang bener-bener kepingin belajar gitu, pengennya mencari ilmu, belajar bahwa saya menyadari bahwa saya diri ini tuh masih sangat jauh dari kata baik, sehingga ya alhamdulillah ya dipertemukan dengan para asatids ataupun teman-teman yang sangat support banget di sini. Yang awalnya malah kalau dari aku itu kan sempat menjadi perokok aktif itu kan. Nah itu di sini aku juga menemukan tempat yang bisa mengarahkanku pelan-pelan untuk bisa berhenti dari merokok secara seutuhnya gitu. Alhamdulillah. Jadi barangkali nantinya di luar teman-teman merasa sendirian, nggak punya teman, nggak punya tempat circle yang pas buat untuk memperbaiki diri, ya jangan sungkan-sungkan untuk main ke sini. Kalau misalkan nanti belum ada temennya, silahkan cari namaku Wahyu gitu. Nanti ya insya Allah kalau misalnya lagi di sini akan dibantu temenin juga, sehingga teman-teman selama merasa perjuangan mempersiapkan diri tuh nggak merasa sendiri gitu. Ya insya Allah akan ada teman-teman yang lainnya juga. Pastinya ya, pasti ngucapin banyak terima kasih ya gitu. Apalagi di proses-proses sebelumnya itu kan pasti sedikit banyak juga mengecewakan orang tua bisa jadi gitu ya.
Terus juga alhamdulillah yang paling banyak tak syukuri itu beliau berdua selalu support gitu. Alhamdulillahnya selalu support apapun yang dipilih sama anaknya, apapun yang bikin anaknya senang tuh, alhamdulillahnya orang tua juga menjadi garda terdepan gitu. Seperti yang tadi saya ceritakan gitu kan ya, bahkan sebenarnya saya mengkhawatirkan orang tua saya, tapi ternyata beliau berdua juga mengkhawatirkan saya gitu. Dan itu hal yang paling sangat saya syukuri sampai sekarang. Dan terima kasih juga karena sudah menerima Mas Wahyu seperti anaknya sendiri gitu. Sebenarnya waktu itu salah satu cita-cita saya, juga saya pernah ngomong ke Mas Wahyu, saya tuh pengen cari suami yang nggak cuma jadi suami saya, tapi juga jadi anak laki-lakinya bapak ibu gitu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah beliau sudah jadi mantu favoritnya bapak ibu gitu ya, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah seperti itu. Insya Allah itu buat bapak ibu, sehat-sehat selalu ya buat bapak ibu sama ibu yang di rumah. Amin, insya Allah.